Kemarin video yang saya unggah mengenai beragam komentar dari penonton. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa Hamas adalah kelompok teroris, sementara sebagian menyatakan pandangan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menguraikan bahwa label teroris pada kelompok seperti Hamas merupakan istilah yang bersifat politis dan subjektif, terutama jika kita lihat dari sudut pandang negara-negara barat. Istilah teroris ini memiliki sejarah panjang yang syarat dengan muatan politik dan makna yang terus bergeser. Kata ini berasal dari bahasa Latin terere yang berarti menakut-nakuti, dan pertama kali digunakan secara resmi pada masa Revolusi Prancis tahun 1793 sampai 1794 ketika pemerintahan revolusioner menggunakan kekerasan sistematis terhadap musuh-musuh politik mereka. Ironisnya, pada awalnya istilah ini justru ditujukan kepada penguasa yang menggunakan kekerasan, bukan kepada pihak pemberontak. Namun sejak abad ke-19 dan seterusnya, makna teroris mengalami pergeseran dan mulai dilekatkan pada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata non-negara yang dianggap mengganggu ketertiban dan kekuasaan dominan. Penggunaan istilah ini menjadi sangat subjektif dan syarat kepentingan. Dalam banyak kasus, mereka yang memperjuangkan kemerdekaan atau membela diri dari penindasan justru dilabeli sebagai teroris. Salah satu contoh nyatanya adalah dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Belanda berupaya menguasai kembali wilayah Indonesia. Dalam upaya propagandanya, para pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan bersenjata dan gerilya sering disebut sebagai teroris oleh otoritas kolonial penjajah. Padahal mereka adalah pembela kemerdekaan melawan penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Fenomena ini tak berhenti di Indonesia sebenarnya. Sejak peristiwa 11 September 2001, istilah teroris semakin identik dengan umat Islam. Banyak gerakan perlawanan muslim yang berjuang melawan pendudukan atau penindasan seperti di Palestina dicap sebagai kelompok teroris oleh media dan kekuatan global. Sebaliknya, tindakan kekerasan sistematis oleh negara-negara penjajah seperti Israel terhadap rakyat Palestina, termasuk blokade, pengusiran, dan pembunuhan warga sipil, atau bahkan tidak pernah disebut sebagai bentuk tindakan terorisme. Fakta ini menunjukkan bahwa istilah teroris tidak lagi netral. Ia menjadi alat politik untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu sekaligus membenarkan kekerasan oleh negara atau kekuatan besar. Akibatnya banyak perjuangan besar, terutama oleh umat Islam, kehilangan legitimasi di mata dunia karena dahulu dibungkam dengan label teroris yang berat sebelah. Oleh karena itu, saya berharap umat Islam bukan dilihat dari siapa yang melawan, tapi lihat dari siapa yang sebenarnya menindas. Kita harus tetap maju dan membantu umat Islam yang lainnya yang membutuhkan pertolongan kita, khususnya hari ini itu Palestina yang dibombardir oleh Israel.